Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, izin memperkenalkan diri. Nama Davina Irvidera, asal kelas 11 akuntansi 3. Kalian pasti sudah pada tahu, bahkan sudah paham apa itu OSIS. Karena di sekolah menengah pertama, kalian sudah menjumpai bahkan ikut bergabung dalam organisasi tersebut. Tapi, meski memiliki nama yang sama, di setiap sekolah OSIS memiliki perbedaan. Nah, mau tahu kan OSIS di SMK Negeri 4 Bandar Lampung gimana? Pada umumnya, OSIS SMK Negeri 4 Bandar Lampung sama seperti OSIS sekolah lain yang berfungsi sebagai penampung aspirasi dari warga sekolah. Namun, yang mencirikan OSIS SMK Negeri 4 Bandar Lampung adalah adanya peraturan penghormatan dalam OSIS atau PPDO. PPDO sendiri berfungsi memberi kesan kesopanan terhadap lawan bicara yang lebih tua. Selain itu, PPDO dapat membentuk karakter dan melatih sifat leadership yang ada pada diri kita. PPDO ini sangat berguna bagi kita anak-anak SMK yang nantinya akan melaksanakan praktek kerja lapangan atau PKL. PPDO ini mengajarkan kita untuk berbicara atau bertanya menggunakan kata izin. Contohnya, seperti izin bertanya, izin menjawab, dan izin memperkenalkan diri. Kalau menurut Davina sih, PPDO ini sangat mencirikan dan membedakan antara pengurus OSIS dengan warga sekolah lainnya. Mungkin untuk kalian yang sudah pernah mengikuti OSIS di SMP-nya, kalian pasti sudah paham dengan sekbid atau seksi bidang. Ada 10 seksi bidang antara lain 1. Seksi Pembinaan Keimanan dan Ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa. Sekbid ini menyatu dan saling berkoordinasi dengan ekstrakurikuler Rohis. 2. Seksi Pembinaan Budi Pekerti Luhur dan Akhlak Mulia. Sekbid ini memiliki program kerja seperti bakti sosial dan penyidakan. 3. Seksi Pembinaan Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara. Biasanya, Sekbid 3 ini berkolaborasi dengan Paskibra untuk melatih tugas upacara. 4. Seksi Pembinaan Prestasi Akademik, Seni atau Olahraga sesuai bakat dan minat. Salah satu program kerja Sekbid ini adalah mengadakan perlombaan-perlombaan yang berbau dengan seni, olahraga, bahkan mata pelajaran. 5. Seksi Pembinaan Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan, dan Toleransi Sosial. Di Sekbid ini, biasanya sering mengadakan perlombaan yang mencakup kegiatan sosial seperti gotong royong. 6. Seksi Pembinaan Kreativitas, Keterampilan, dan Kewirausahaan. Pada Sekbid ini, kegiatannya adalah berniaga, menjual hasil kreasi, baik makanan ataupun barang. 7. Seksi Pembinaan Kualitas Jasmani, Kesehatan, dan Gizi. Sekbid ini berkolaborasi dengan ekstrakurikuler PMR. 8. Seksi Pembinaan Sastra dan Budaya. Sekbid ini yang mengatur mading sekolah dan biasanya memperingati hari-hari besar seni dan budaya. 9. Seksi Pembinaan Teknologi Informasi dan Pendidikan. Di Sekbid ini biasanya terdiri dari anggota-anggota yang jago desain ataupun paham akan teknologi. 10. Seksi Pembinaan Komunikasi dalam Bahasa Inggris. Sekbid ini berisi anggota-anggota yang fasih berbahasa Inggris dan memiliki kegiatan seperti 1 hari bicara berbahasa Inggris. Kalau ditanya masalah kegiatan, OSIS memiliki banyak agenda kegiatan. Bahkan, ada yang bilang bahwa OSIS juga bisa dikatakan sebagai event organizer. Nah, mau tahu kan kegiatan apa saja yang biasa dilaksanakan oleh OSIS SMK Negeri 4 Bandar Lampung? Yang pertama, pelantikan OSIS, kegiatan wajib untuk anggota-anggota OSIS. Kedua, forum. Ketiga, perayaan hari-hari besar seperti 17 Agustus, Sumpah Pemuda, Hari Kartini, HUT PGRI, dan Hari Batik. Yang keempat, OSIS juga selalu tergabung dan ikut serta dalam acara ekstrakurikuler seperti kemah bakti bersama yang dilaksanakan Pramuka, lalu kegiatan malam bina iman dan takwa yang dilaksanakan oleh Rohis, dan masih banyak lagi. Yang kelima, tidak hanya kegiatan di sekolah, tapi OSIS juga selalu ikut kegiatan di luar seperti seminar, perlombaan, ataupun forum dan diskusi-diskusi lain, seperti pada foto-foto berikut ini.
Gimana sih pendidikan di OSIS? Pastinya, OSIS juga memiliki pendidikan. Nah, gimana ya rasanya pendidikan di OSIS SMK Negeri 4 Bandar Lampung? Ini dia jawabannya. Izin memperkenalkan diri, nama Sabransa, asal kelas 10 Teknik Komputer Jaringan 3. Di sini saya menjabat sebagai anggota Sekbid 2. Izin memperkenalkan diri, nama Jen Handayani, asal kelas 10 Akuntansi 1. Di sini saya menjabat sebagai anggota Sekbid 4. Menurut saya, pendidikan di OSIS SMK Negeri 4 Bandar Lampung sangat bagus. Di sini kita diajarkan tentang kepemimpinan. Apa itu pemimpin, dipimpin, dan terpimpin. Di sini juga kita diberitahu tentang sifat-sifat kepemimpinan. Jadi kita bisa tahu apa saja sifat kepemimpinan yang ada di dalam diri kita. Ya, selain itu di sini kita juga diajarkan untuk disiplin, yaitu disiplin dalam cara berpakaian dan juga dalam mengatur waktu. Dan juga di sini kita belajar bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan oleh pengurus OSIS kepada anggotanya. Menurut saya, OSIS di SMK 4 ini sangat berbeda dengan OSIS di sekolah yang lain. Karena OSIS SMK 4 mempunyai ciri khas yaitu PPDO. PPDO adalah peraturan penghormatan dalam lingkup OSIS. PPDO digunakan dari junior kepada senior. Jadi PPDO itu sangat wajib digunakan saat kita di OSIS. Ya, di sini juga kita diajarkan untuk public speaking. Beberapa manfaat public speaking. 1, meningkatkan kepercayaan diri. 2, itu kita berani berbicara di depan orang ramai. Yang ketiga, kita dapat mengasah keterampilan dalam berbahasa. Apa rasanya jadi anak OSIS? Nah, berikut ini ada interview dari pengurus OSIS tentang rasanya jadi anak OSIS itu gimana sih? Izin memperkenalkan diri, nama Wahyu Teo Saputra, asal kelas 11 Kemasan 1. Di sini saya menjabat sebagai Wakil Sekretaris OSIS. Izin memperkenalkan diri, nama Jahra Yuliani, asal kelas 11 Administrasi Perkantoran 2. Di sini saya menjabat sebagai Koordinator Sekbid 5. Rasanya jadi pengurus OSIS itu awalnya memang berat, karena pada saat kita jadi pengurus OSIS, itu artinya kita udah diberikan tanggung jawab yang besar untuk bisa mengurusi organisasi OSIS di SMK Negeri 4 ini. Tapi tenang, walaupun tugasnya memang berat, di kepengurusan ini ketika kita sudah menjadi pengurus, kita mendapatkan banyak backup. Artinya banyak anggota-anggota lain yang bisa membantu kita dalam mengerjakan hal tersebut, sehingga tidak terlalu berat ketika kita kerjakan sama-sama. Artinya kita membutuhkan kerjasama tim di sini. Itulah yang dibangun pada saat telah menjadi pengurus. Artinya kita harus memiliki kerjasama tim yang kuat. Yang kedua, kita juga dituntut untuk aktif, juga proaktif. Sebagai pengurus, kita harus kreatif, yang mana membuat kelancaran segala kegiatan kita dalam membuat event dan juga membuat kegiatan-kegiatan pada saat hari-hari besar. Itu membutuhkan kreativitas yang tinggi. Artinya ketika kita menjadi pengurus, kreativitas kita juga bisa bertambah, sehingga kita memiliki daya cipta yang tinggi. Dan selain itu, poin-poin tadi tuh emang udah bener banget sih. Yeah. Nah, dan kalau untuk ini dapat relasi baru. Kita dari siswa-siswanya aja, kita udah bisa dapat teman-teman banyak. Dan kita juga dapat wawasan yang banyak banget dari ikut-ikut seminar dari luar sekolah. Dan kita juga ikut kegiatan dari luar sekolah. Jadi bukan cuma untuk dari sekolah doang, tapi banyak. Ya benar. Jadi kegiatan kita itu nggak cuma di sekolah doang, tapi wawasan kita, relasi kita juga luas. Nggak cuma di sekolah doang, tapi kita bisa keluar. Kita juga banyak kok kerjasamanya. Jadi banyak banget kegiatan kita. Dan kegiatan-kegiatan itu udah pasti seru-seru banget kok. Nggak mungkin kecewa deh kalau masuk OSIS, ya nggak? Ya bener banget. Sudah lihat kan jawaban langsung dari pengurus OSIS? Gimana? Kalian tertarik tidak? Wah, seru ya pendidikan di OSIS SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Kami tunggu kedatangan kalian untuk ikut bergabung dengan kami ya.
Cukup sampai di sini penjelasan mengenai OSIS SMK Negeri 4 Bandar Lampung dari Davina. And I hope you like it. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.